Saya mohon izin menjalankan tugas dari Bu Prima dan Pak Santra untuk cerita sedikit. Ini sebetulnya di sini tuh kalau sharing di sini tuh rasanya gimana ya? Seperti menggarami lautan gitu. Di sini banyak yang Enggak lah, ahli-ahli, enggak lah. tapi ya kok ya kita di sini jadinya mohon maaf cuman menjalankan tugas dari Pak Santra, dipaksa Pak Santra sama Bu Prima untuk menjalankan tugas ini ya. Kita pasrah aja ya, hidupnya ini udah ikhlas aja lah. Udah Pak Santra terserah Bapak lah gimana aja. Udah saking pasrahnya. Mohon maaf Pak Joni ini, Pak Jalal apalagi, Pak Andi dan teman-teman lainnya saya mohon maaf nih menjalankan tugas saja saya. Mungkin ini saya udah sharing screen ya. Apakah Anjir. sudah kelihatan ya? Sampun, Sudah. sampun. Sudah, Bu, sudah. Makasih, Udah makasih. kelihatan, Bu. Ada yang kangen sama Politeknik Batam nggak ya? Ada yang udah pernah ke Poli Batam? Oh, udah. Tulis di kolom chat ya. Like, Lupa like, subscribe comment, ya. subscribe. Oh iya. Subscribe. Chat di Nanti situ. dapat hadiah, Bu, Kak Mbak Dwi ya. Isi di kolom Dapat door deskripsi. prize, Bu Dwi. Dapat door prize. Yang kangen sama Politeknik Batam silakan di sini, yang udah pernah silakan chat di sini tahun berapa, ketemunya sama siapa, silakan kolom chat. Langsung bahasa pemasarannya ini ya. Ini kebiasaan saya kalau ngajar sama mahasiswa, Pak. Jangan lupa. Ini Politeknik Negeri Batam, kami menempati gedung 12 lantai di paling ujung yang warna biru itu Tower A. Ini pemandangan dari gedung kembar kami, yaitu gedung Teaching Factory dan gedung apartemen dosen. Oh. Saya lanjut dulu ya Pak. Nah, saya sebetulnya saya mohon maaf banget. Tadi Pak Joni bilang, Pak Santra juga bilang udah pernah ikut webinarnya Politeknik Batam. Jadi yang saya sampaikan, mungkin akan dan sebetulnya akan sama. Ini nyanyian Pulau Kelapa yang berulang, diulang-ulang aja. Tab-nya sama, disknya sama, CD-nya sama. Jadi tadi pagi begitu, oh iya saya ingat, nanti siang saya mau ketemu sama forum kajur, sungkan saya mau sama forum kajur harus ada materi-materian lah, kayak Pak Joni kan minimal ada materi-materian gitu. Jadi pagi-pagi saya WA teman-teman yang udah sebelumnya, tolong saya minta juga materinya tinggal diputar ulang. Jadi mohon maaf. Yang sebelumnya kita di Politeknik Batam sudah menyelenggarakan webinar tentang ini, tentang dual system yang di sebelah sini ya. Dual system tanggal 23 Juni. Saya cerita ini semua kenapa? Karena buat kami di Politeknik Negeri Batam, magang mahasiswa itu hanya satu pilar dari keseluruhan rumah yang kita sebut dengan Merdeka Belajar. Jadi sekali lagi bahwa dual system atau magang 1 tahun itu hanya satu pilar. Pilar-pilar lainnya itu apa? Ini semua yang kita laksanakan, yaitu mulai dari project based learning, teaching industry, RPL mahasiswa, magang dosen, dan semuanya mengarah ke Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu gabungan dari ini semua gitu. Dan semua komponennya buat kita sangat penting, termasuk magang dosen. Jadi mungkin ada yang sebelumnya bingung gimana caranya memulai magang untuk mahasiswa. Mulai dengan magang dosen, karena begitu magang dosen mereka dapat kepercayaan dari magang dosen, itu magang mahasiswanya ternyata jadi lancar sekali. Tapi ini salah satunya. Saya nggak cerita magang dosen, saya cerita lagi ke magang mahasiswa. Mungkin juga ada yang di sini pernah ikut kemarin di Polimarin. Jurusan Indonesia di Batam ini. Di Polimarin materinya sama juga. Jadi saya mohon maaf kepada yang ikut webinar ini. Mungkin boleh silahkan, boleh minum kopi dulu, ngopi dulu silahkan, silahkan, karena materinya sama. Kopi masing-masing ya. Slide-nya sama. Iya, lanjut Bu. Saya cerita sedikit tentang Politeknik Negeri Batam. Untuk jurusan manajemen bisnis, kita mulainya tahun 2010. Saat ini di Politeknik Negeri Batam di tahun 2019 kita punya 6.000 mahasiswa.
Dari tahun 2000 pertama kali juga hanya 3 program studi. Jadi Pak Joni cuma 1 program studi, waktu di Poli Batam juga kita cuma punya 3 program studi. Jadi kurang lebih sama lah, kita mulai dari yang kecil dulu. Selalu start from small, selalu mulai dari yang kecil sambil kita kumpulin semuanya gitu kan. Rencananya kita berharap di tahun 2020 semua politeknik semua mahasiswa di Politeknik Batam itu kira-kira mencapai 5.400-an di tahun 2020. Dan mudah-mudahan Pak Joni, mohon maaf, kita berusaha mengejar Politeknik Negeri Malang di angka 12.000 5 tahun lagi. Tapi 5 tahun lagi Politeknik Batam 12.000, Polinema sudah lari lagi. Jadi semakin kita kejar semakin cepat Pak Joni larinya. Susah sekali Pak Joni dikejarnya. Di kami jurusan manajemen bisnis itu kita ada 1.700-1.800 mahasiswa aktif, dengan intake per tahunnya untuk mahasiswa baru sekitar 600-700 mahasiswa. Ada 4 program studi, akuntansi manajerial, administrasi bisnis, dan logistik perdagangan internasional. Nah, ini mulai ke materinya yang sama. Ini kebetulan slide-nya dari slide-nya Pak Uuf, yang itu direktur kita yang baru. Konsep dasarnya adalah pendidikan yang terbuka. Jadi kalau tadi Pak Santra bilang, ayo dibuka semuanya, dibuka videonya, di kita juga, ayo semua dibuka, buka-bukaan ya. Tapi jangan sampai nggak pakai baju gitu. Cukup dibuka biar jelas semuanya apa yang ada di dalamnya. Nah, dari situ waktu itu tahun 2017 kita masih magang 3 bulan, berlaku untuk semua program studi. Kemudian mulai ditingkatkan sedikit demi sedikit. Nah, dengan cara mulai dari multi entry multi exit. Jadi mahasiswa bisa masuk di semester, bukan hanya dari semester 1 tapi dari semester lainnya, dan bisa keluar sebelum semester 8 ataupun semester 6. Kemudian juga ini buat kita juga ini penting, dosen praktisi, karena ini juga jadi salah satu nilai tawar untuk bisa menggait industri dekat dengan kita. Jadi orang-orangnya digait dulu, orang-orang personalnya digait dulu jadi praktisi di kita. Kemudian metode RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kita merekognisi semua pengalaman mereka. Ini juga penting juga buat kita, bahwa dosen praktisi kita RPL-kan, kita akui. Sehingga dia juga akan senang, dia akan merekomendasikan, karena mereka merasa diakui. Kemudian dia akan cerita kepada atasannya, kepada bawahannya, sehingga begitu tahu ada nama Poli Batam, mereka langsung terima, karena mereka merasa diakui oleh Poli Batam. Kemudian ini dual system yang kita bahas hari ini. Kemudian teaching industry ini kita kebetulan punya teaching factory. Teaching factory-nya menghasilkan beberapa produk, dan setiap produk yang dihasilkan itu kita buat supaya mahasiswa kita di jurusan manajemen bisnis itu terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalnya di situ ada produk yang dihasilkan oleh orang-orang teknik, maka kami di jurusan manajemen bisnis akan berkontribusi pada pemasarannya, proseduralnya, pengemasannya, dan sebagainya. Sehingga setiap produk itu menjadi lebih holistik. Kemudian kita juga mengakui transfer kredit, ya. Ini sangat berfungsi ketika kita melakukan permata. Saya sudah pernah melakukan permata dengan Pak Andi, ya Pak Andi udah datang di sini. Sebetulnya di jurusan kami juga pernah dengan akuntansi di Poli Bali, Polines juga. Dan yang menyenangkan adalah kita mengakui semua mata kuliah yang mereka ambil di Poli Bali maupun di Polines. Artinya mahasiswa tidak perlu lagi kita nggak perlu lagi memetani satu persatu, ini cocok dengan mata kuliah kita yang ini cocok dengan mata kuliah ini. Kita tidak melakukan itu. Kita rangkul semuanya, semua mata kuliah itu jadi satu, sehingga mereka ketika kuliah di Poli Bali ataupun di Polnes itu mereka benar-benar istilahnya
bergabung dengan mahasiswa lainnya tidak perlu memikirkan lagi tentang Poli Batam, karena semua yang mereka lakukan di Polnes atau di Poli Bali itu kami akui. Itu adalah spirit kampus merdekanya. Nah, gimana sih pendekatannya kita untuk menjadi lebih terbuka? Jadi kalau untuk diploma 3 di tahun pertama itu umumnya pembelajaran biasa, general education yang masih teori banyak di sini. Tapi dimulai tahun kedua ini pembelajarannya udah mulai teaching industry. Artinya mereka udah mulai ditugaskan ke sana-sana, kemana-mana. Ada yang ke teaching factory, ada yang ngerjain proyek, ada yang termasuk bikin webinar seperti ini. Jadi kegiatan webinar ini salah satunya bisa jadi adalah proyeknya mahasiswa. Mahasiswa nanti yang bikin flyer, mahasiswa kita nggak perlu ngajarin teori event management mungkin. Mereka langsung menyelenggarakan ini adalah bagian dari proyek. Kemudian di tahun ketiga untuk diploma 3 dan tahun keempat untuk diploma 4 itu sudah langsung kita kirim ke industri. Semuanya berlaku untuk semua prodi, semua mahasiswa. Itu yang kami laksanakan saat ini. Nah, yang paling penting itu jadi di kita menyelenggarakan pendidikan di tahun 1 atau tahun kedua untuk diploma 3 atau tahun 1, 2, 3 untuk diploma 4. Kita sudah tidak lagi menyelenggarakan pendidikan tatap muka di tahun terakhirnya mereka. Nah, kira-kira itu ya. Gimana caranya supaya lebih dekat? Industrinya harus mau ikut sama kita. Mulai jadi dari dosen praktisi, membaca semua silabusnya kita, membaca learning outcome-nya kita, itu sudah kita tawarkan kepada industri dari sejak awal. Nah, terus kalau industrinya nggak mau gimana? Tadi benar yang dibilangin sama Pak Joni, mohon maaf ini saya kutip lagi Pak Joni, soalnya tadi betul sekali yang Pak Joni bilang, bahwa yang kita pegang itu holding company. Kalau di kami, yang kami pegang itu selalu influencer dalam satu kawasan industri. Yang paling besar di situ siapa? Kalau misalnya itu kawasan industrinya Kabil, kita tahu di situ yang paling besar adalah Citra Tubindo. Dia perusahaan public company, sudah go public, dia membawahi beberapa anak perusahaan. Kita deketin, kita jelasin ini, dan benar katanya Pak Joni juga, begitu kita jelasin tuh banyak yang mengkapling gitu, langsung pada senang semua. Wah, enak banget nih bisa kayak gini gitu. Jadi ininya kebetulan sangat antusias industrinya. Saya mohon maaf ini sebetulnya salah satu kelebihannya Politeknik Batam sebetulnya karena industrinya kebetulan juga mendukung gitu ya. Keberuntungannya Politeknik Batam sebetulnya dari segi macam-macamnya Politeknik Batam juga tidak lebih baik daripada Bapak Ibu semua sekalian. Tapi memang kebetulan kami beruntung karena industrinya tuh antusias gitu. Kemudian setelah itu, jadi kita harus tahu dulu nih, subjek yang mau kita ambil tuh per kawasan yang mana aja nih. Kalau udah tahu nih yang mana, kita deketin terus menerus. Kalau dia menutup pintunya, kita kirim dosen kita dari magang dosen dulu. Begitu tahu nih dosen kita bagus, kita kirim mahasiswa kita. Kalau belum mau juga nih mahasiswa kita dikirim ke tempat mereka selama setahun, kita undang orang-orangnya menjadi praktisi di kita. Jadi itu semua satu kesatuan buat kita. Termasuk juga pegawai-pegawainya, kalau misalnya tidak berkualifikasi menjadi dosen praktisi, mungkin ada ada pegawai-pegawainya yang punya kompetensi, punya pengalaman kerja cukup, sehingga bisa kita akui, kita rekognisi pembelajaran lampau menjadi calon mahasiswa, tapi bukan di level semester 1, tapi mungkin dari semester 2 atau semester 3. Tergantung pengalaman kerjanya mereka masing-masing. Nah, kalau misalnya udah sering seperti itu, nanti lama-lama ketika kita cerita soal learning outcome kita nih, Pak, saya pengen nih, mahasiswa kita dinilai etikanya dengan learning outcome-nya tuh ini, Pak. Kira-kira bisa nggak ya teman-teman di industri pembimbing magangnya itu menilai ini? Oh, bisa gitu. Nah, barulah kita bicara, nanti kira-kira kerjaannya apa nih, Pak? Jadi, begitu udah mulai sampai ke situ, itu kita udah bicara soal turunan dari MOU. Jadi, kalau MOU itu kita bicaranya cuman
nanti kita kerjasama ya. Tapi di PKS kita bicara soal berapa banyak nih mahasiswa kita akan ke sana. Apa aja kerjaan mereka di sana? Durasinya berapa lama? Siapa saja yang ditugaskan jadi supervisornya? Siapa pembimbing magangnya? Semua supervisornya akan kita rekrut menjadi dosen praktisi. Ada sertifikatnya, ada pengakuannya dari Dikti, dan dapat gelar yaitu MTR. Jadi mereka senang sekali gitu, dapat beberapa kelebihan-kelebihan, ada kewajiban, ada hak dari setiap kita semua. Mereka dapat juga, mereka senang, sehingga ketika kita mempercayakan mahasiswa kita di sana selama 1 tahun, kita yakin dan sambil kita juga pantau selama 1 tahun bahwa mereka akan memenuhi semua capaian pembelajaran yang sudah kita tetapkan sejak awal. Mungkin sampai sini ada yang mau komen? Masih menyimak, Bu, masih menyimak. Pokoknya terpana begitu, Bu. Jadi Saya mau tanya Bu Dwi. mangga. Monggo, siap. Tarik. Pak Andi ya. Kayaknya Pak Andi ini. Iya, Pak silakan. Nono. Oh, Pak Andi. Pak Nono Bandung. Pak Nono Oh. Bandung. Pak, tolong videonya di open, Anjing. Pak. Buka. Iya, Buka, kan Pak. nggak kelihatan. Ya. Dah. Oke. Dah. Oke, pertanyaannya simpel Bu Dwi. Ya. Teaching factory di prodi Ibu itu seperti apa look like-nya? Teaching factory-nya look like-nya seperti apa? Apakah hanya sekedar kayak minimarket atau apa gitu? Pertanyaan bagus sekali Pak Nono. Memang kita ada minimarket, ada mahasiswa kita juga yang kita kirimkan ke situ untuk melayout minimarket dan sebagainya. Tapi itu cuman satu bagian dari sistem administrasi dagang. Kita juga ada sistem administrasi manufaktur. Kita punya teaching factory, bentuknya seperti factory. 7 lantai, mereka menerima proyek pesanan dari industri langsung yang dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa teknik. Mahasiswa ini ada mahasiswa elektro, jadi di sini ada teaching factory elektro, ada teaching factory-nya kapal, ada teaching factory-nya animasi, ada teaching factory-nya robot. Terus gimana ini? Teaching industrinya manajemen bisnis, ada akuntansi, ada administrasi. Itu gimana kita berkontribusi di situ? Kita ikut di semua kegiatan ataupun produk dari semua yang mereka hasilkan. Jadi konsepnya di teknik adalah semua bahan habis pakai bukan untuk jadi barang habis pakai langsung habis aja. Harus jadi produk. Di kita adalah gimana caranya supaya produk itu bisa dilakukan komersialisasi, mulai dari pengemasannya, prosedurnya, dan sebagainya. Jadi kita berkontribusi pada itu semua, termasuk untuk tim robot misalnya. Tim robot kita mau berangkat, jadi setiap orang akan punya proyek yang berbeda-beda. Setiap mahasiswa bisa punya proyek yang berbeda-beda. Bisa kita tugaskan ke mana-mana. Jadi di setiap awal semester itu biasanya tim-tim dari semua proyek internal dari masing-masing prodi itu ngirimin Excel. Silahkan isi siapa yang mau ke tim saya, siapa yang mau ke timnya robot, siapa yang mau ke timnya teaching manufaktur di elektronika manufaktur, siapa yang mau ikut timnya proyek untuk di animasi, siapa yang mau ikut timnya untuk di multimedia jaringan. Mereka terbuka untuk membuka ini proyek-proyek yang akan kita kerjakan. Silahkan kalau ada mahasiswa manajemen bisnis mau ikut, silahkan masuk. Nah itu kita masuk di situ. Jadi kita berbasis proyek. Proyeknya apa? Proyeknya mereka, kita ikut. Kadang kita jadi proyek manajer juga. Kita mahasiswanya ya maksud saya. Nah tugasnya dosen adalah memfasilitasi itu, mengkoordinasikan itu. Kita tidak mungkin bisa menyuruh mahasiswa untuk bilang kamu harus bisa kerjasama tanpa kita kerjasama. Kita harus bisa menunjukkan sama mahasiswa bahwa kita bekerja sama dengan baik dengan prodi-prodi lainnya, sehingga mereka juga akan bekerja sama dengan baik dengan prodi-prodi lainnya. Syukur-syukur habis itu ada yang berjodoh sampai nikah gitu kan. Kita dapat pahala 2, pahala ngajar dan pahala mak comblang. Gitu Pak Nono. Oke, good, excellent explanation. Benar Bu. Jadi kalau kita lihat ya, Poli Batam satu punya keunggulan strategis.
punya keunggulan strategis di mana industri banyak Keberuntungan, dan Pak. welcome. Hmm? Ya, Keberuntungan welcome strategis. terhadap ya, keunggulan strategis, lokasi strategis, banyak industri dan terdukung nih. Kalau kita bandingkan dengan polytonic iron, itu kayaknya Batam leading ya. Bandung juga kalah dengan Batam ya. Terus kembali ke teaching factory tadi, kira-kira di semester berapa yang pas buat student bisa involve di teaching factory tadi? Semester berapa? Kalau di sini kita mulai dari kalau untuk semester untuk diploma 3 mulai dari tingkat 2. Kalau Oke. untuk diploma 4 mulai dari tingkat 2 dan 3. Oke. Nah, itu udah ada di RPS-nya, Bu. Iya. Jadi Di RPS kurikulum. Di kurikulum nanti dikembangkan di RPS sudah ada ya? Iya, Pak. Oke, good. Nanti saya datang ke sana ya, ketemu Bu Dwi sama Pak. Silakan Pak Thank you, Bu Nono Dwi. dengan Thank you. senang hati. Ya, makasih. Jadi memang yang paling penting itu ada dasarnya ya. Jadi yang dilakukan waktu kita mau mulai ini, Pudir satunya juga nyari-nyari, ini kira-kira ada nggak undang-undangnya atau peraturan diktinya, perdiktinya, dan sebagainya. Terus ternyata setelah ditelusuri, agak sulit mencari undang-undangnya, akhirnya dibuatlah perdir. Perdir yang membawahi atau melegalisir atau mensyaratkan untuk kegiatan-kegiatan ini berlaku untuk tingkat-tingkat tertentu. Saya lanjut ya. Jadi yang kita sebut dengan praktek, itu kalau yang dulu biasanya ini satu mata kuliah nih, satu mata kuliah A misalnya punya teori, punya praktek. Praktek teorinya segini, mungkin prakteknya agak lebih banyak. Mata kuliah B ada teorinya lebih banyak, sedikit, tapi prakteknya kurang. Biasanya seperti ini nih, setiap mata kuliah. Yang kita sebut dengan praktek di Politeknik Batam, itu bentuknya tematik. Artinya, kita berharap, ini yang less expected dulu ya, kita berharap ada beberapa mata kuliah yang prakteknya bisa barengan nih, dalam satu semester yang sama. Nah, ketika kita lihat misalnya di AB itu kebetulan ada mata kuliah pemasaran, ada mata kuliah sistem administrasi manufaktur, sistem manajemen mutu, kemudian ada mata kuliah saya lupa apa lagi, produksi atau operasi saya lupa. Itu dalam satu semester yang sama. Oh, kita awalnya kita pikir, oh iya nih, ini bisa kita gabung nih prakteknya. Kita jadikan ini project based learning, kita kirim langsung ke teaching factory. Ini beberapa dosen itu kita kerjasama, kita buat RPS-nya barengan bersama-sama dengan dosen di teknik juga. Kemudian seiring berjalan waktu, bukan cuman ada pendek-pendek segini, tapi semuanya itu gabung. Proyek, ya, problem, praktek itu bisa gabungan dari beberapa mata kuliah. Tapi yang ini saya masih belum bisa menemukan karena tetap aja ternyata di sebaran kurikulum saya masih ada beberapa mata kuliah yang perkitil gitu, yang nggak bisa gabung sama yang lainnya. Tapi tema besarnya ini. Kenapa kita tema besarnya ini? Karena ketika kita bicara yang sendiri-sendiri ini, itu setiap dosen itu berkompetisi untuk bahan habis pakai. Bahkan setiap prodi berkompetisi untuk dapat bahan habis pakai yang banyak. Banyak-banyakan dapat bahan habis pakai. Terus setiap orang punya planningnya masing-masing. Mahasiswa ini tidak pernah tiba-tiba dapat semua praktek yang terpisah dari semua dosen yang berbeda-beda. Kemudian hasil akhir praktek itu terlalu kecil untuk menjadi sesuatu yang kelihatan. Hasilnya terlalu kecil untuk jadi sesuatu yang kelihatan. Tapi kalau kita bekerja sama, ternyata itu pertama mahasiswa bukan cuma disuruh untuk bekerja sama, tapi langsung bekerja sama. Kemudian dia bisa memunculkan nilai dari situ, jadi bisa memunculkan sesuatu yang kelihatan dari proyek yang cukup besar karena dikerjakan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada kolaborasi antar jurusan. Dan yang terakhir, ini tadi juga disebutkan oleh Pak Joni, sehingga kita bisa menyebutkan di transkripnya mereka atau di jasa mereka,
ini adalah proyek-proyek yang sudah mereka kerjakan. Misalnya melakukan pengemasan atau melakukan pemasaran untuk produk IC apa gitu. Itu yang bisa kita masukkan di situ. Nah, harapannya yang ini, kita bisa memunculkan kemampuan problem solving-nya mahasiswa, critical thinking-nya mahasiswa, kreativitasnya mahasiswa, dan sebagainya. Kami memahami betul bahwa di Politeknik Batam itu adalah orang yang masuk ke Politeknik Batam itu bukan mahasiswa layer pertama. Layer pertama udah diambil oleh perguruan tinggi besar, mohon maaf, ada ITB, UI, UGM mungkin ya. Layer kedua udah diambil politeknik besar, ada Polinema, PNJ, ada Padang, ada Bali, udah diambil oleh politeknik besar. Yang masuk ke kami itu kebanyakan memang yang dari Batam saja. Ada juga yang dari luar, tapi nggak banyak. Jadi secara input kami memang akui kami bukan yang terbaik. Tapi kita berusaha prosesnya cukup baik sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang kelihatan. Jadi ketika kita bicara soal magang industri, teaching factory, itu memang kita bicara soal kolaborasi. Kolaborasinya teaching industry, mereka latihan dulu nih. Mereka latihan ngerjain proyek tuh di teaching industry-nya. Sehingga kalau mereka dapat proyek nanti di perusahaan, itu mereka nggak kaku lagi. Mereka bisa ngapain aja sih? Mereka bisa lakukan studi kelayakan, marketing, planning, scheduling, tadi udah disebutkan juga sama Pak Joni, monitoring, bisa selling, bisa project management, HR, dan sebagainya. Nah, yang ini saya ngambil bukan dari slide-nya teman-teman di dosen. Ini saya ambil dari slide-nya industri langsung. Jadi setelah masa 1 tahun mereka magang di industri, itu ini yang dirasakan oleh industri. Jadi kalau satu bulan atau 2 bulan pertama, itu mereka merasanya magang tuh cuma belajar aja. Mahasiswa itu cuma bisa belajar. Nah, itu menyebabkan industri jadi agak kurang antusias. Kenapa? Karena mereka belum dapat manfaat, kemudian udah keburu selesai nih masa magang. Mereka berharapnya kalau setahun itu mahasiswa itu sudah ngerjain beberapa proyek sehingga mereka jadi jauh lebih mandiri. Sehingga begitu lulus, begitu selesai magang, mereka jadi manusia yang mandiri dan jauh lebih besar kemungkinannya untuk langsung direkrut. Yang ini tipe-tipe penilaiannya, jadi mahasiswa itu dinilai oleh industrinya apa aja sih? Etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa Inggris, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, dan pengembangan diri. Jadi ini semua bidang-bidang yang kita minta mereka langsung menilai. Ini mulai bagaimana mahasiswa berevolusi selama magang 1 tahun. Gitu. Kemudian ini bagaimana kita memonitor mahasiswa selama magang 1 tahun. Di bulan pertama kita coba cek penguasaan pengetahuannya setiap minggu. Mereka belajar apa. Pemahamannya terhadap lingkungan kerja seperti apa saat ini. Kemudian bulan 3 dan 4 mulai belajar prosedur, proses mulai teknis. Kemudian sampai di bulan terakhir pengetahuan apa aja yang harusnya mereka udah tahu. Mulai sampai ke optimasi, bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan. Kemudian gimana caranya magang 1 tahun kita mulai? Pertama MOU tadi sudah disebutkan. Kemudian kita kasih kuesioner juga, kita identifikasi dari mahasiswa magang tahun sebelumnya, dan kita juga terus melakukan kunjungan magang. Selama magang itu ini ada beberapa hal yang harus mereka isi. Ada umpan balik mahasiswa, umpan balik dari industri, laporan, logbook, dan sebagainya. Termasuk juga untuk skripsi dan tugas akhir. Beberapa penghargaan yang diberikan kepada industri terhadap mahasiswa kita, bisa langsung direkrut, bisa mendapatkan honor, bisa diikutkan, bahkan dibiayai sertifikasi langsung oleh industrinya. Bagaimana sih mendapatkan tempat magang?
Ya kerjasama ya dari bagian kerjasama, pertahankan yang sudah ada, penuhi demand, kita harus fleksibel. Kebetulan kalau tadi Pak Joni itu curhat colongan ya, kendalanya dengan Pudir 4, kalau kita alhamdulillah mungkin karena kita organisasinya masih sangat kecil, jadi Pudir 3 kita itu sudah langsung setiap kali MOU itu untuk semua jurusan. Jadi begitu ada yang nawarin MOU langsung bikin gitu. Kemudian gimana PKS-nya? Baru PKS-nya didiskusikan lebih dalam. Tapi kalau cuma MOU jauh lebih mudah. Setelah itu perkuat eksistensi industri sehingga industri akan menghubungi kita. Karena kita bolak-balik ngubungin mereka, lama-lama mereka juga akan ngubungin kita. Sama kayak kalau misalnya saya ngasih kue terus-menerus ke Bu Primadona ya, Bu Prima saya kasih kue nih. Besok ketemu lagi saya kasih kue lagi. Kira-kira beberapa bulan kemudian Bu Prima pasti ngasih saya kue. Ya nggak Bu? Atau Pasti saya kirim ke Batam. Iya dong. Ya, kayaknya. Tapi secara umum Iya. ini adalah resiprok. Artinya ketika kita baik kepada orang lain, Ya, berbalas. akan baik sama kita. Dia akan membalas. Iya, berbalas pantun ya Bu Primanya. Iya. Prinsipnya gitu lah. Kemudian secara mandiri juga bisa memanfaatkan relasi yang dimiliki mahasiswa atau bisa melalui kunjungan-kunjungan magang. Ini sekali lagi karena saya tadi save as dari slide-nya yang sebelumnya, ini masih tulisannya Prodi Manufaktur Elektronika, tapi kurang lebih di kita juga sama. Dalam rentang waktu 1 tahun ini apa saja yang dilakukan, mulai dari persiapan proposal, pengumuman, tanda tangan kontrak, jadi harus ada tanda tangan kontrak magang, pembuatan laporan, kunjungan industri, laporan sampai evaluasi dan penutupan. Kalau di Poli Batam itu ketika melaksanakan dual system itu kami beruntungnya karena memang dari Pudir itu atau dari manajemen itu memang sudah memaksa kita untuk melakukan itu. Jadi sebetulnya ini keberuntungan yang gift in disguise gitu maksudnya. Jadi sebelumnya awalnya kita merasanya terpaksa gitu karena kita harus mengganti semua kurikulum gitu gara-gara Pudirnya kebetulan saat itu sekarang jadi direktur itu pengen supaya kita jadi jauh lebih terbuka. Saat itu kita langsung diberikan perdir. Ini panduannya. Begitu dari Pudir sudah ngasih, maka Kajur dan KPS mulai menyusun barengan sama tim kurikulum. Ini gimana nih cara kita supaya bisa tetap memenuhi 144 SKS atau 108 SKS dan semua mata pelajaran, mata kuliah yang inti yang harus disampaikan dengan capaian pembelajaran yang umum tadi disebut juga oleh Pak Joni itu bisa tercover. Capaian pembelajaran khususnya masuk ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian dari situ masuk ke dosennya. Dosennya juga bolak-balik kita berikan ruangan untuk diskusi dan brainstorming tentang bagaimana caranya ini bisa dilakukan secara teknis. Kemudian kita juga melakukan secara bertahap. Jadi ketika saya menjabat sebagai Kajur tahun 2017 itu kita maganya masih 3 bulan Bu. Jadi kita menjadi 1 tahun itu nggak langsung 1 hari 1 malam seperti membangun candi Prambanan. Nggak bisa ternyata. Itu butuh waktu, butuh bertahap. Jadi ketika kita pindah dari 3 bulan ke 6 bulan dan pertama kita gayat dulu semua industri-industri besar, itu kita kirimin semua yang besar-besar itu dan mereka udah sepakat semua sehingga para trendsetternya yang menciptakan tren itu udah sepakat semua 6 bulan. Kemudian ketika kita mulai ke 1 tahun itu kita juga melakukannya secara transisi, artinya kita buat magang 6 bulan di semester ganjil, kemudian ada juga mahasiswa yang magang 6 bulan di semester genap. Sehingga sebetulnya industri ini ngerasanya seperti magang 1 tahun. Sama gitu rasanya. Sehingga begitu kita magangnya jadi 2 semester, mereka nggak begitu merasakan perbedaannya. Karena begitu 2 semester itu sebetulnya selama beberapa periode sebelumnya itu memang sudah terasanya seperti 1 tahun, cuman beda orang aja, 6 bulan gitu. 6 bulan semester ganjil, 6 bulan di semester genap.
Jadi bertahap kita lakukan itu. Sehingga akhirnya ya ini, begitu magang setahun, semua industri senang, semua senang. RPL dosen juga kita bisa lakukan. Untuk kami juga melakukan ini reduksi pajak untuk beberapa industri yang sudah kita gaet, sehingga bisa melaksanakan Merdeka Belajar. Kira-kira sih itu ya. Semua materi saya udah saya buka semuanya. Udah saya buka semua, Pak. Saya udah nggak punya apa-apa lagi, Pak. Oke. Dengan demikian silakan waktu dan tempat saya kembalikan kepada yang punya acara, Bu Prima dan Pak Santra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi dan Pak Yoni tadi yang sudah memberikan begitu banyak pengalaman di perguruan tingginya masing-masing kepada kita. Saya rasa sangat luar biasa sekali yang sudah mereka sampaikan kepada kita. Dan apa yang mereka sampaikan itu semuanya adalah yang banyak terjadi persoalan bagi kita di prodi masing-masing selama ini. Khususnya Kak Jur kan mengetahui nih bagaimana perkembangan-perkembangan yang harus kita lakukan, penyesuaian-penyesuaian yang harus jalan cepat kita lakukan di jurusan, khususnya prodi. Nah, dan apa yang mereka sampaikan tadi adalah kendala-kendala yang selama ini kita hadapi. Saya rasa mungkin itu yang kita rasakan bersama-sama ini. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk sesi untuk diskusi. Pada tahap pertama ini kita menerima 3